Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah sumber sukacita kami, setiap tahun Engkau menggembirakan kami dengan perayaan kebangkitan Kristus. Semoga perayaan yang kami langsungkan ini membimbing kami menuju kebahagiaan sejati. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus seorang diri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pada pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dan seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam."
Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh, Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Pesta Paskah. Hari-hari ini kita mendengar peristiwa tentang kebangkitan Tuhan, di mana para perempuan pagi-pagi buta pergi ke makam Yesus dan mereka tidak menemukan mayat Yesus. Dan yang mereka temukan adalah kain kafan dan kain peluh yang terletak di sekitar makam itu. Dan peristiwa makam kosong yang dialami oleh para perempuan dan juga beberapa murid yang lain menjadi kegembiraan, menjadi sukacita bagi mereka yang ditinggalkan oleh Yesus. Hari ini kita mendengar tentang kedua murid yang dalam perjalanannya ke Emmaus. Ketika mereka sedang bercakap-cakap tentang peristiwa yang terjadi di Yerusalem, dan Yesus ada bersama dengan mereka. Dan mereka tidak mengenali Yesus yang sedang berbicara dengan mereka. Bahkan mereka katakan tadi, "Bukankah engkau tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem?" Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa penampakan kepada kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus mau menunjukkan kepada kita betapa Tuhan sangat mencintai para muridnya. Ia mau meyakinkan para muridnya bahwa dia sungguh telah bangkit. Dalam hal ini kita dengar dalam bacaan Injil tadi, ketika Yesus tinggal bersama mereka dan saat itu Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Yesus memecahkan roti, dan disitulah terbuka iman mata mereka bahwa itu adalah Yesus. Yesus sungguh hidup. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paskah merupakan peristiwa iman kita, di mana dengan merayakan pesta Paskah, kita merayakan kebangkitan iman kita.
bahwa dengan kebangkitan Kristus mau membangkitkan hidup kita, pribadi kita, cara hidup kita, manusia lama, kita diangkat menjadi manusia-manusia yang baru. Kita berdoa, semoga kita menjadi saksi-saksi kebangkitan seperti kedua murid dalam perjalanan Emmaus. Kita dipanggil untuk menjadi rekan kerja untuk mewartakan kabar kebangkitan, kabar sukacita kepada orang-orang yang dalam tanda petik kurang percaya akan kebangkitan. Dan secara khusus kita juga menjadi saksi kebangkitan di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, maupun di dalam tugas, karya, dan perutusan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Melalui perjalanan kedua murid menuju ke Emmaus, Putra-Mu menampakkan diri kepada mereka. Dan peristiwa penampakan ini menjadi kekuatan bagi para murid yang sedang dalam situasi yang kurang nyaman. Semoga melalui kebangkitan-Mu juga senantiasa meneguhkan iman kami, meneguhkan karya, tugas dan perutusan kami. Semoga kami menjadi rekan seperjalanan untuk mewartakan Kristus Putra yang telah bangkit dari antara orang mati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian di hari ini segala karya perutusan kita, pewartaan kita tentang kebangkitan Tuhan senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.